Insyaallah. Nah, maka di sini ada satu nasihat yang bagus yang bisa kita ambil. Di sini disampaikan bahwa salasa asya tufarrijul qasas. Ada 3 cara untuk bisa menghilangkan kegalauan atau kesusahan, ya. Ada 3 cara untuk menghilangkan kegalauan atau kesusahan, ya. Yang pertama yaitu zikrullah ta'ala, yaitu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kalau ingat kepada Allah, insya Allah hatinya tidak akan susah, tidak akan sumpah, tidak akan galau, karena dia tahu tempat yang paling sempurna untuk bersandar, tempat paling nyaman senyaman-nyamannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersandar kepada Allah, maka tepat sudah kalian, betul sudah langkah kalian. Nah, ingat kepada Allah di saat hatimu susah, kau ingat kepada Allah. Fadkuruni udkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yurjakum minadh dhulumati ilan nur. Nah, maka kalau kau ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kamu. Kalau ingatnya Allah kepada kamu itu berarti Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan, hatimu ditenangkan, hatimu dibahagiakan, dan kemudian diberi kamu tuh rezeki yang manfaat dan barokah. Nah, itu manfaat barokah. Habis itu dikeluarkan kamu dari minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dulu kumpul sama ahli maksiat, habis itu karena diingat sama Allah, dikeluarkan dari orang-orang yang bandel tersebut, orang-orang jahat, orang-orang yang maksiat tersebut, dikumpulkan kalian, dipindahkan sama Allah, kumpul sama orang-orang baik. Nah, maka duduknya kita di majelis ini, kalian patut bersyukur. Alhamdulillah. Kalian bayangkan dulu bagaimana dulu kalian, mungkin ada yang di pasar tak balik-balik ke rumah. Nah, ada yang mainannya kartu, ada yang mainannya kekek botol. Nah, itu bagi orang yang punya duit, yang tak punya duit dia tampil gitu kan. Nah, atau kemudian mereka pasang nomor, nah nomor togel, nah judi segala macam. Nah, itu alhamdulillah udah mulai dihilangkan itu dalam kehidupan kita, dikumpulkan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis ini dengan orang-orang baik. Nah, ini berkah insyaallah. Nah, ini sebuah nikmat yang Allah berikan, yang kadangkala kau tidak menyadari, kau tidak merasakannya, padahal ini jelas terjadi dalam kehidupanmu, bahwa Allah sedang mengatur kehidupanmu di bawah alurmu ke tempat orang-orang baik. Maka beruntunglah kalian ketika kemudian berkumpul sama orang-orang baik. Ucapkan di dalam hati dan dalam setiap lisanmu, yaitu ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat Allah berikan. Nah, ini adalah sebuah keberkahan. Ingat dengan Allah setiap saat, apapun kalian ingat sama Allah. Orang yang mereka hatinya susah, ingat sama Allah, maka hatinya akan tentram dan bahagia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka orang yang menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya pasti tenang, hatinya pasti tentram, hatinya pasti bahagia, hatinya pasti damai. Nah, kalau orang masih hatinya belum damai, hatinya masih belum tentram, hatinya masih belum bahagia ketika menyebut nama Allah, berarti ada yang salah di hati dia, atau ada kerusakan di hati dia. Karena janji Allah seperti itu dalam Quran. Kalau kau nyebut aku, maka hatimu tenang, hatimu bahagia. Saya kasih contoh. Kalian cinta nggak sama Allah? Cinta. Nah, sekarang Allah katakan, kalau kau menyebut namaku, maka insya Allah semuanya akan hidupmu akan bahagia, happy. Sekarang saya ajak kalian untuk yang paling gampang seperti ini. Kalian memiliki orang yang kalian cintai, seorang gadis atau siapa, istri yang kalian cintai.
Kalau kita sedang bersama dengan orang yang kita cintai, menyebut namanya, senang nggak kita? Senang, bahagia. Biar tak ada duit, perasaan happy, betul? Nah, duduk berdua, biarpun itu kata orang kuburan angker tuh, tak ada jadi masalah, betul? Nah, yang penting pokoknya ada buah hati, belahan jiwa. Nah, yang penting dia niat seperti tadi, dia punya seperti itu membuat dia senang, membuat dia bahagia. Nah, ketika kemudian dirimu terhadap makhluk, engkau bisa seperti itu, engkau bisa happy, engkau bisa bahagia, lalu kenapa engkau tidak bisa ketika engkau kemudian kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepadamu semua dalam kehidupanmu. Rezeki dikasih sama Allah, jodoh diparing sama Allah, sehat diparing sama Allah, apa saja semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya ketika engkau menyebut nama Allah, maka engkau harus bahagia, engkau senang, karena yang engkau sebut adalah Tuhan Sang Maha Pencipta. Dialah yang memiliki segala-galanya, dan dialah yang kemudian membolak-balikan dari segala sesuatu apa saja atas kehendak Allah menjadi sesuatu apa saja yang bisa Allah kehendaki. Dan ini adalah sebuah kenikmatan. Maka jadikan setiap apa yang kalian lakukan itu harus dengan perasaan senang. Ingat Allah dengan senang. Maka zikir itu, ketika kalian berzikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, harusnya meresap. Karena ketika engkau mengatakan la ilaha illallah, kalimat tahlil itu adalah artinya ya, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Engkau sedang menyanjung Allah, harusnya engkau senang, engkau bahagia, sehingga muncul perasaan engkau bisa engkau seperti seakan-akan melayang di awang-awang. Harusnya seperti itu, karena saking senangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka orang-orang tarekat itu kalau dia sudah ngasih la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu mereka itu saking asiknya, mereka tidak terasa apa-apa lagi, sudah nikmat benar. Nah, karena dia sudah merasa nyaman dirinya pada saat itu untuk dia nyambungkan hatinya, diri dia kepada Tuhannya. Nah, maka ketika kemudian dirimu benar-benar, engkau benar-benar memang benar-benar mau menyambung kepada Allah, maka engkau mulai dari sekarang untuk bisa memahami dari tersebut, mengucapkan seperti itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Engkau sadar bahwa yang engkau ucap adalah perjanjian dirimu kepada Allah, bahwa engkau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang ketika zikir, misalkan kalian zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, jada pirang lewat, kira-kira hitungan hilang nggak? Hitungan hilang nggak? Tetap lenyap tuh hitungannya.